Salam Bapak Ibu, uh, bersyukur kepada Tuhan di hari ini diberikan kesempatan untuk bisa bawakan firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan di kesempatan yang berbahagia ini Kau berikan kepada kami untuk bisa belajar lagi sebagian dari isi firman Tuhan yang dipercayakan kepada hamba untuk membawakan. Ampuni hamba, ampuni kami semua yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuduskan kami, lindungi kami, supaya Bapa di surga lewat kebenaran firman Tuhan ini bisa memberkati kami semua, terutama hamba-Mu yang dipercayakan, pakai hamba-Mu yang terbatas ini, supaya ketika firman Tuhan disampaikan, yang mendengarkan firman Tuhan ini bisa diberkati, bahkan kami semua Tuhan bisa diberkati untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Baiklah Bapak Ibu yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di siang yang berbahagia ini kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya sudah pilih di dalam Alkitab. Kita buka sama-sama dalam Perjanjian Baru di dalam kitab Yohanes 17 dibaca pada ayat yang ketiga. Sekali lagi Yohanes 17 dibaca pada ayat yang ketiga. Saya akan membacakan untuk kita semua. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak Ibu yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang akan saya bawakan di siang yang berbahagia ini yaitu mengenal Bapa Sorgawi. Sekali lagi, mengenal Bapa Sorgawi. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengenal Bapa Sorgawi adalah satu kebutuhan yang sangat besar di dalam kehidupan sebagai orang percaya, terutama di dalam kehidupan pertumbuhan rohani bagi setiap orang percaya. Kenapa saya bilang ini adalah kebutuhan, saudara? Karena kalau bicara tentang kebutuhan, ini sangat penting, sangat penting. Justru kita semua kalau bicara tentang kebutuhan kan pasti kita akan mendahului yang namanya kebutuhan. Contohnya kebutuhan sehari-hari. Begitu juga dengan kehidupan kita dalam pertumbuhan rohani. Mengenal sosok Bapa Sorgawi ini adalah satu kebutuhan yang sangat-sangat penting yang harus kita penuhi. Nah, di siang berbahagia ini saya ingin sharing ada beberapa sekitar 3 poin bagaimana kita bisa mengenal Bapa Sorgawi atau mengenal Allah kita, Allah yang menciptakan kita. Kenapa kita harus mengenal? Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang Kristen yang saya lihat, orang percaya yang katanya sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, sudah tinggal di dalam Tuhan, tapi tidak mengenal sungguh-sungguh siapa Bapa Sorgawi. Dan itu terjadi. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, itu benar-benar terjadi. Tidak semua orang, tapi ada sebagian orang belum mengenal Bapa Sorgawi secara sungguh-sungguh. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Karena tidak mengenal Bapa Sorgawi, akhirnya kecewa, putus asa, bahkan sampai binasa karena tidak mengenal siapa Bapa Sorgawi. Oke, Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan di siang yang berbahagia ini. Bagaimana cara kita bisa mengenal Bapa Sorgawi kita atau mengenal Allah yang menciptakan kita. Poin yang pertama, bagaimana kita bisa mengenal Bapa Sorgawi kita. Poin yang pertama yang ingin saya sharing di siang ini adalah menjadi anak Allah dengan percaya kepada Yesus Kristus. Kita buka ayatnya. Satu ayat ini sangat memberkati saya secara pribadi di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Poin yang pertama, bagaimana kita bisa mengenal siapa Bapa Sorgawi kita? Poin yang pertama adalah kita menjadi anak Allah dengan percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu sudah mengenal Yesus Kristus. Saya percaya dan saya berani bilang bahwa itu adalah keputusan yang sangat penting. Itu keputusan yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena hanya lewat mengenal Yesus Kristus kita bisa mengenal siapa Bapa kita. Karena lewat kita percaya kepada Yesus Kristus kita bisa bertemu dengan Bapa Sorgawi. Karena apa? Kesaksian Yohanes 14 ayat 6 dalam firman Tuhan berkata bahwa Yesus berkata sendiri bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Berarti hanya Yesus satu-satunya jalan untuk bisa sampai kepada Bapa. Tidak ada jalan lain selain Yesus. Kita saling menghargai.
Di Indonesia ada berapa agama? Kita sangat menghargai, ada Muslim, ada Hindu, ada Buddha. Kita sangat menghargai agama-agama yang lain. Tapi hanya di dalam kekristenan yang mengajarkan Yesus Tuhan kita berani berkata, hanya Dia satu-satunya jalan untuk bisa masuk surga. Makanya betapa penting dan betapa bangga kita sebagai orang Kristen yang sudah memiliki Yesus. Makanya Bapak Ibu, di kesempatan yang berbagi ini saya mau ingatkan kepada kita semua. Bagi yang sudah percaya kepada Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah tukar Yesus dengan apapun. Dengan harta, dengan apapun itu. Jangan pernah tukar. Karena apa? Yesus yang mampu membawa kita kepada Bapa. Hanya Yesus satu-satunya jalan menuju kepada Bapa di surga. Makanya betapa bangga kita yang sudah memiliki Yesus. Betapa bangga kita yang sudah menerima Yesus. Pertahankan itu, setia sampai akhir. Percaya kalau Bapak Ibu setia sampai akhir bersama Yesus. Percayalah Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti akan ketemu dengan Bapa di surga. Itu poin yang pertama. Oke, kita masuk ke dalam poin yang kedua. Poin yang kedua, bagaimana kita bisa mengenal sosok Bapa surgawi. Poin yang kedua, figur gambar Bapa jasmani harus dipulihkan dulu. Malia keempat ayat 5 dan 6. Malia keempat ayat 5 dan 6 berkata, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang kedatangannya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi poin yang kedua, supaya kita bisa mengenal sosok Bapa surgawi kita. Poin yang kedua yang sangat penting juga, hubungan antara bapa dan anak harus dipulihkan dulu. Apa maksudnya? Kita sebagai anak harus menghormati orang tua. Begitu juga dengan sebaliknya, sebagai orang tua harus mengasihi dan mengajarkan kebenaran kepada anak-anaknya. Karena di akhir zaman ini saudara, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa orang tua seringkali tidak lagi menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Orang tua seringkali membuat anak-anaknya menderita, kecewa, bahkan putus asa, bahkan bisa sampai kepahitan. Karena apa? Sifat orang tua yang tidak bertobat, sifat orang tua yang tidak seperti Tuhan, tidak seperti Bapa surgawi. Akhirnya apa? Kita sebagai anak sudah timbul kepahitan, kemarahan, bahkan geram. Akhirnya kita tidak bisa mengenal sosok Bapa surgawi itu seperti apa lewat orang tua jasmani kita. Makanya lewat firman Tuhan ini, Tuhan berkata di dalam Maleakhi, dalam ayat 6, ia berkata bahwa ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Tuhan sangat begitu marah ketika hubungan antara bapa dan anak itu hancur. Itu hancur. Makanya Tuhan bilang kalau tidak berbalik atau tidak bertobat, Tuhan akan datang dan memukul bumi hingga bumi itu bisa musnah. Makanya betapa penting sebagai orang tua kita diingatkan oleh firman Tuhan, mari kita hidup dalam pertobatan. Ketika ada sifat-sifat yang tidak beres, yang tidak menyenangkan bagi anak-anak atau tidak menjadi contoh, kita bertobat. Supaya apa? Anak-anak itu bisa melihat contoh yang baik. Supaya lewat contoh itu, lewat kasih orang tua, lewat perbuatan baik orang tua, lewat hidup yang berkenan kepada Tuhan yang dipancarkan oleh orang tua, kita sebagai anak, kita bisa mengenal sosok Bapa surgawi lewat kedua orang tua yang hidup di dalam Tuhan. Begitu juga kita sebagai anak. Ketika orang tua kita seperti itu, kita jangan melawan, kita jangan memberontak, tetapi mari kita mendoakan mereka, terutama kita belajar menghormati mereka. Karena umur panjang yang Tuhan berikan ketika kita menghormati kedua orang tua kita. Makanya betapa penting kita mendoakan mereka, kita menghormati mereka terlebih, supaya apa? Mereka juga bisa bertobat dan mereka juga bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau. Supaya lewat hubungan kita yang baik dengan kedua orang tua kita, kita bisa mengenal sosok Tuhan lewat kedua orang tua kita. Karena memang mereka yang dipilih Tuhan sebagai wakil Tuhan di dunia ini untuk mendidik kita, mengajar kita, bahkan bisa membawa kita kepada Kristus. Amin Bapak Ibu. Dan poin yang terakhir atau poin yang ketiga yang akan kita bahas di siang ini, bagaimana cara kita bisa mengenal sosok Bapa surgawi kita. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir yaitu bersekutu intim dengan Bapa surgawi. Roma 8 ayat 14 dan 15. Roma 8 ayat 14 dan 15. Saya akan baca untuk kita semua. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Abba, ya Bapa. Poin yang ketiga, kita harus membangun
hubungan yang intim dengan Bapa di sorga. Lewat apa? Lewat saat teduh, lewat hubungan kita dengan Tuhan, lewat saat teduh, lewat doa, lewat ibadah, lewat sharing-sharing seperti ini. Supaya apa Bapak Ibu? Kita bisa mengenal sosok pribadi Bapa kita yang sesungguhnya. Supaya apa firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 15 ini berkata supaya apa kita bisa menjadi anak Allah, bisa memanggil Bapa kita dengan sebut ya Aba ya Bapa. Saya percaya Bapak Ibu mungkin punya cara yang lain untuk bisa mengenal Bapa Surgawi. Apapun cara Bapak Ibu yang Bapak Ibu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, saya percaya itu yang terbaik, mudah-mudahan itu yang benar, mudah-mudahan itu yang Tuhan kehendaki. Apapun caranya, saya percaya kalau memang cara itu benar, kita pasti akan lebih dekat dengan Tuhan. Karena hanya lewat hubungan dengan Tuhan yang intim, kita bisa mengenal sosok Bapa Surgawi, sosok Allah yang menciptakan kita. Jadi mari Bapak Ibu yang sudah punya waktu saat teduh, tetap rajin saat teduh. Yang sudah punya waktu baca Alkitab, tetap rajin baca Alkitab, dan terutama membangun persekutuan bersama. Karena lewat persekutuan juga kita bisa belajar sama-sama mengenal siapa Bapa Surgawi kita. Semoga renungan yang singkat ini bisa memberkati kita semua, dan saya percaya firman ini sangat sederhana tetapi mempunyai makna yang sangat dalam kehidupan kita, karena mengajarkan kita bagaimana cara kita bisa mengenal sosok Bapa Surgawi kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hamba terbatas, hamba tidak pintar dalam menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya apa yang hamba sampaikan ini yang Kau taruh di dalam hati hamba, dan hamba sudah sampaikan. Hamba berdoa, Tuhan tolong meteraikan firman Tuhan ini, meteraikan di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu yang mendengarkan, supaya lewat firman Tuhan ini setiap orang yang mendengarkan diberkati Tuhan, diberkati di dalam segala hal. Terutama Bapa di sorga, lewat firman Tuhan ini kami bisa mempraktekkan bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena lewat membangun hubungan yang baik dengan Engkau Tuhan, kehidupan kami sebagai orang percaya pasti akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, meteraikan firman Tuhan ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Salam.